Nggak ada manusia yang imun dari sakit hati atau kekecewaan. Tapi, sebetulnya kalau kita mau pikir-pikir lagi, semua bentuk sakit hati dan kekecewaan bisa kok kita jadikan sumber pembelajaran. Bahkan, kalau kalian tertarik untuk mempelajari lebih dalam lagi lewat astrologi, setiap zodiak atau setiap placements itu punya karma masing-masing. Punya alasan kira-kira selama hidupnya mereka ada potensi mengalami trauma apa aja dalam hidupnya. Apa yang bisa bikin tiap zodiak tuh sakit hati dan kecewa. Kali ini kita belajar tentang trauma dan karma dari tiap zodiak. Yuk, aku mau membagikan apa yang sedikit banyak aku tahu dan sudah aku pelajari, terutama dari perspektif sun sign atau sun, matahari, dan Chiron atau Chiron, si wounded healer. Tapi, aku perlu ingatkan kalau informasi yang aku bagikan ini tetap adalah informasi general. Kenapa? Karena data berchart tiap orang pasti berbeda-beda. Sama seperti DNA tiap orang pasti berbeda-beda, data berchart kamu dan data berchart aku pasti berbeda-beda. Lokasi house atau lokasi penempatan sun sign kamu dan Chiron kamu ada di mana, itu pasti akan sangat mempengaruhi dampak analisa secara menyeluruh. Termasuk juga derajat atau degree dan aspek ke placements atau planet dan asteroid lain. Tapi, namanya informasi, namanya sumber pembelajaran, ya of course lah tujuan aku sharing juga untuk kita belajar sama-sama, supaya kita bisa bertumbuh, berproses, dan berkembang bersama-sama. Kalau kalian suka, jangan lupa nanti untuk like ya. Komen dong, kasih tau aku kalau misalnya kamu punya rekomendasi, kira-kira kedepannya Lesion Persis perlu buat konten apa lagi. Aku pasti baca komen kalian kok. Dan aku menerima segala saran dengan sangat terbuka. Oh ya, jangan lupa untuk follow aku juga sebelum kita mulai. Follow aku di akun sosial media aku yang lain, seperti Instagram, TikTok, dan di Twitter, supaya kita juga bisa seru-seruan bareng di platform lain. Linknya atau akunnya aku cantumkan di kolom deskripsi di bawah ini. Oke. So what do we need to learn today? What will we learn today? Apa yang akan kita pelajari hari ini? Karma dan trauma buat anak-anak Aries. Terutama Aries Chiron dan Aries Sun. Kalian itu punya potensi bisa mengalami trauma seumur hidup kamu yang erat kaitannya dengan identitas diri, ketegasan, dan personal growth atau perkembangan pribadi atau perjuangan pribadi. Karena Aries itu adalah zodiak pertama dalam astrologi ya. Dan biasanya Aries itu identik memang dengan new beginning atau awal baru, dengan courage atau keberanian, dan dengan desires atau keinginan dan dorongan untuk terus maju. Tapi biasanya, dan dengan keberadaan Chiron di Aries, buat kalian yang punya Chiron di Aries atau Sun di Aries, luka terdalam kalian itu atau rasa sakit emosional terdalam seringkali bermunculan atau penyebabnya itu berputar di area sekitar kamu merasa seakan kamu tidak cukup berharga, you're feeling as if you're not good enough, atau kamu merasa tidak diperhatikan dalam journey atau dalam perjalanan kamu membangun identitas diri yang lebih stabil. Karena anak-anak dengan Aries Sun serta Chiron di Aries mungkin bisa merasa kesulitan untuk mengembangkan rasa kepercayaan diri atau rasa connectedness atau rasa terhubung dengan dirimu yang kuat. Dan ini bisa menyebabkan kalian mudah jatuh ke masalah tentang you feel as if you're vulnerable, kamu ngerasakan kamu rapuh, dan kamu mudah ngerasakan kamu punya krisis identitas. Karena Aries itu adalah sign atau zodiak atau tanda yang sebetulnya sangat individualis. Dan biasanya kalian itu tumbuh dengan keinginan pengen menonjol atau pengen diakui sebagai sosok atau sebagai individu yang kuat, mandiri. Tapi luka kalian tuh bisa muncul dari situasi atau perasaan di mana kamu merasa kamu kesulitan atau tidak mampu untuk bisa mengekspresikan diri secara otentik as who you truly are. Dan mungkin kamu merasa seakan orang lain tuh people keep neglecting you.
Orang-orang terus-terusan mengabaikan kamu, atau terus-terusan tidak memahami latar belakang nilai, perspektif, atau sudut pandang kamu, atau apa yang kamu rasa benar. Dan ini bisa bikin kalian mudah merasa frustrasi, mudah merasa tidak berharga, dan mudah merasa putus asa. Trauma ini sebetulnya triggernya bisa dipicu sejak usia dini, sejak usia muda. Ketika mungkin kamu merasa kebutuhan kamu untuk diakui sebagai individu atau sebagai manusia yang mandiri tidak sepenuhnya diakui atau dipenuhi oleh orang-orang di sekitar lingkungan keluarga kamu atau lingkungan sosial kamu. Dan biasanya kalian itu merasa seakan kamu punya tekanan atau kamu mendapatkan tekanan to be perfect. Kamu dituntut untuk menjadi sempurna. Karena Aries itu dikenal dengan, seperti aku bilang tadi, desires atau dorongan untuk bisa terus menang, aktif, atau bahkan berkompetisi. You want to be the best. You want to be the first. You want to be the pioneer. Kamu ingin jadi yang terbaik, kamu ingin menjadi pionir, kamu ingin menjadi orang pertama yang melakukan ini atau itu. Tapi tekanan atau pressure untuk kalian merasa harus menjadi sempurna terus-terusan itu bisa terasa sangat membebani entah kamu sadar tidak sadar. Dan traumanya bisa muncul ketika kamu merasa seakan kamu gagal mencapai standar yang biasanya standar ini pun kamu bikin sendiri. Standar ini kamu tetapkan sendiri. Atau bahkan ketika kamu merasa harapan orang lain yang dikasih atau ditaruh ke kamu itu terlalu gede, terlalu tinggi. You can be too hard on yourself. Kamu bisa terlalu keras, terlalu jahat, terlalu kasar sama dirimu sendiri. Dan kamu bisa merasa kalau weakness is a sign of failure. Atau kekurangan dan kelemahan itu adalah bukti kegagalan. Padahal semua orang juga punya kekurangan, sayangku. Semua orang juga punya kelemahan. Dan karena weakness is a sign of failure, kamu bisa punya mindset atau pola pikir seakan, oh aku gak boleh gagal, kalau aku gagal atau kalau aku kurang, itu bikin aku malu. Next, selanjutnya. Biasanya, Aries itu adalah sign atau zodiak yang sangat mandiri. Dan aku bilang tadi, individualis. You may have issues atau you may have problems with authority figure. Kamu bisa punya isu atau masalah dengan orang yang punya otoritas atau orang yang punya otoriter. Kamu bisa punya trauma atau konflik dengan figur otoritas. Misalnya kayak orang tua, guru, atasan, bos, leader. Yang buat kamu merasa you fought so hard to prove yourself, to prove your power, to prove your talents. Kamu merasa pengen buktikan diri tapi mereka tidak memvalidasi kamu. Atau mereka tidak memberikan ruang buat kamu berkembang, bertumbuh, dan menjadi dirimu sendiri. Menjadi pribadi dirimu yang unik. Kamu mungkin bisa merasa atau menerima penolakan dan penghinaan dari pihak orang yang punya power, yang punya influence, yang punya otoriter. Dan itu bisa menciptakan luka emosional yang dalam hidup kamu. Dan ini bisa buat kamu ngerasakan you don't have the opportunities, you don't get the opportunities, atau you're not being given the opportunity to shine. Kamu gak dapat kesempatan buat bersinar. Next. Karma yang kalian perlu alami atau perlu pelajari itu adalah first thing first and most importantly, yang paling penting, self-acceptance alias penerimaan diri. Kalian perlu belajar untuk bisa menerima diri kamu sendiri seutuhnya, sepenuhnya, termasuk kelemahan dan kegagalan kamu. Weakness is not a failure, okay? And having failure, making mistakes is not a weakness. Kamu perlu belajar kalau harga diri itu tidak datang dari suatu hal yang selalu sifatnya eksternal atau dari pengakuan orang lain, tapi dari bagaimana cara kamu mampu mengerti dan menerima, memahami dirimu sendiri secara utuh. Yang kedua, belajar untuk bisa melepaskan kontrol dan ego. Kalian itu bisa punya karma terkait ego yang kuat dan keinginan untuk you wanna control everything. Kamu pengen mengontrol segalanya. And you need to release the needs or the wants to always be the best. Kamu harus melepaskan kendali atau keinginan kamu pengen mengontrol semuanya dan pengen segala hal jadi sempurna.
Bukan berarti nggak boleh punya ambisi loh. Enggak, boleh kita punya ambisi dan berharap. Tapi pastikan dalam prosesnya kamu menemukan kedamaian dalam perjuangannya. Bukan hanya terobsesi pada hasil, mau yang terbaik atau mau yang sempurna. Next, learn to understand what true courage truly means. Belajar untuk memahami dan memaknai apa sebetulnya arti keberanian yang sejati. Apa arti keberanian gitu loh. Keberanian emosional, emotional strength, emotional courage. Bukan cuma dari sikap fisik yang mau agak gerasak-gerusuk atau mau menunjukkan, oh aku hebat. Tapi kamu bisa menghadapi rasa takut, kamu bisa menghadapi penolakan, kamu bisa menghadapi the feeling of not being good enough, atau the feeling of not being enough, atau bahkan menghadapi failure dan menemukan kalau, oh bahkan dari titik-titik terendah pun, dari sisi-sisi gelap pun, ada kekuatan loh. And it's okay not to force perfection. Dan bahkan ketika kita tidak memaksakan kesempurnaan, ada kekuatan loh di sana. Dan untuk kamu bisa belajar atau bertumbuh dari trauma, yang pertama adalah jalin dan bangun koneksi atau hubungan yang sehat dengan dirimu sendiri. Lalu temukan lingkungan atau orang-orang yang memang suportif dan tulus mau mendukung kamu. Nggak ada manusia yang bisa hidup sendirian. Kalian perlu ingat itu. Yang terakhir, ingatkan dirimu kalau it's okay not to be perfect and it's okay to be vulnerable. Gak apa-apa kok untuk kita menunjukkan sisi diri kita yang rapuh. Anak-anak Aries Sun, dan kamu bahkan yang punya Aries Chiron ya, kamu tuh biasanya sangat aktif. Mungkin kalian bisa menemukan cara atau sarana untuk menyalurkan energi kamu yang biasanya besar. Misalnya olahraga, dan kalian tuh biasanya suka olahraga. Atau project-project atau ide-ide kreatif atau aktivitas fisik yang memang it could help you channel your energy. Next, kalau misalnya kamu mungkin merasa seperti hipnoterapi, CBT atau EFT atau praktik-praktik dengan pakar, dengan para profesional, jangan malu, jangan sungkan. Karena aku bilang tadi, nggak ada manusia yang bisa hidup sendirian. Kalian perlu belajar kalau misalnya kamu tuh butuh keberadaan dan butuh presence, butuh bantuan orang lain. It's okay, karena the opposite sign of Aries itu adalah Libra. Nah, dengan kamu bisa menghadapi trauma-trauma ini, cepat atau lambat kalian pasti belajar kalau misalnya you are stronger than your pain. You are stronger than your wounds. Kamu tuh jauh lebih kuat dari lukamu atau apapun hal-hal yang pernah menyakiti kamu. And I have faith in you guys. Aku percaya sama kalian dan kamu pasti bisa melampaui trauma, luka, dan ketakutanmu ini. Well, jujur aku gak nyangka banget video ini ternyata tembus 10 menit. Padahal aku cuma ngoceh-ngoceh aja sebetulnya. Tapi aku harap video ini bisa bermanfaat buat siapapun yang merasa membutuhkan. Kalau kalian suka jangan lupa untuk like ya. Jangan lupa untuk subscribe juga kalau kamu adalah penonton baru, supaya kamu gak ketinggalan konten-konten menarik lainnya dari Delusion Priestess. And until later, sampai kita ketemu lagi di kesempatan. Bye-bye. God bless. I love you guys so much.